Di sebuah kota agung bernama Karthago, tempat kapal-kapal besar berlabuh membawa emas, perak, rempah, dan kain dari seluruh penjuru dunia, lahirlah seorang anak yang kelak namanya bergema dalam sejarah. Anak itu bernama Hannibal, putra dari seorang panglima besar yang bernama Hamilcar Barca. Dari kecil ia tumbuh dalam keluarga yang dipenuhi cerita peperangan, strategi, dan dendam. Ayahnya yang pernah merasakan getirnya kekalahan dari Roma, suatu hari menggandeng tangan Hannibal yang masih kecil menuju altar para dewa. Di sana, di hadapan api suci, Hannibal kecil disuruh bersumpah. Sumpahnya sederhana tetapi berat. Ia tidak akan pernah bersahabat dengan Roma, bahkan sampai akhir hayatnya. Dari bibir mungil Hannibal keluar kata-kata janji, dan sejak saat itu dalam hatinya menyala api kebencian, api tekad, dan api yang kelak akan membakar sejarah. Seiring waktu, Hannibal tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani, naptagiritsel, miewengjarai, galwarwer persufkan, dan cerdas membaca hati orang. Para prajurit menyukainya bukan karena ia anak panglima, tetapi karena ia selalu ada di tengah-tengah mereka, menanggung lapar, dingin, dan lelah bersama. Di camp, Hannibal sering berjalan mengelilingi tenda, menyapa prajurit dengan ramah, bahkan ikut membantu mereka memperbaiki peralatan. Maka ketika tiba waktunya ia menggantikan ayahnya, tak ada yang meragukan wibawa dan kepemimpinannya. Ia menjadi panglima di Spanyol, tanah yang jauh dari Karthago tetapi penuh peluang dan kekuatan untuk menantang Roma. Hannibal tak sekadar duduk di kursi panglima. Ia memimpin langsung pasukannya ke medan perang. Satu demi satu kota ia taklukkan, satu demi satu sekutu Roma ia rebut. Tetapi rencananya lebih besar dari sekadar Spanyol. Ia tahu jika ingin benar-benar mengguncang Roma, ia harus menantang mereka di tanah Italia, di jantung kekuasaan musuh. Maka ia pun membuat keputusan gila. Ia akan menyeberangi Tholan bersama ribuan prajurit, kuda, dan gajah perang. Orang-orang menertawakan gagasan itu. Alpen penuh salju, jurang curam, dan badai tak kenal ampun. Tetapi Hannibal tidak gentar. Dengan mata yang berkilat, ia berkata, "Di mana ada kemauan, di situ ada jalan." Perjalanan itu menjadi legenda. Bayangkan ribuan orang berjalan menembus badai salju, mendaki jalan setapak sempit, mendengar raungan gajah yang ketakutan, melihat rekan-rekan mereka terjatuh ke jurang. Hari demi hari, penderitaan tak ada habisnya. Banyak yang gugur, banyak yang menyerah. Tetapi Hannibal berjalan paling depan, menembus salju dengan tongkat di tangannya. Keberaniannya menguatkan pasukan. Akhirnya, setelah berminggu-minggu penuh penderitaan, mereka berhasil menyeberangi Alpen. Saat mereka turun ke Italia, rakyat Roma terkejut. Tidak ada yang percaya musuh bisa datang dari arah itu. Sejak hari itu, Italia seperti dilanda badai. Di tepi sungai Trebia, Hannibal mengalahkan pasukan Roma dengan tipu daya. Ia menyembunyikan sebagian prajuritnya di rawa-rawa, lalu memancing musuh agar masuk ke dalam jebakan. Begitu Roma terjebak, Hannibal mengirim pasukannya menyerbu dari segala arah. Kemenangan pun diraih. Setahun kemudian di Danau Trasimene, Hannibal membuat salah satu penyergapan terbesar sepanjang sejarah. Dalam kabut pagi yang pekat, pasukannya bersembunyi di bukit-bukit, lalu menyerang tiba-tiba. Tentara Roma hancur tanpa sempat mengatur barisan. Namun puncak kejayaan Hannibal adalah di Cannae. Ia menghadapi pasukan Roma yang jumlahnya jauh lebih besar. Banyak yang mengira ia akan kalah, tetapi Hannibal memiliki rencana cemerlang. Ia menempatkan pasukan paling lemah di tengah, lalu pasukan kuat di sayap. Saat Roma maju dan menekan pusat pasukan Hannibal, barisan tengah mundur perlahan, seolah kalah. Roma semakin maju, semakin dalam. Tetapi itulah jebakan. Sayap Hannibal yang kuat lalu bergerak melingkar, menutup rapat. Roma terkepung dari semua sisi. Dalam sehari, puluhan ribu prajurit Roma tewas. Darah membanjiri tanah Cannae. Dunia terperangah. Para jenderal di masa depan dari Napoleon sampai Rommel akan belajar dari strategi itu. Namun meskipun ia menang berkali-kali, Roma tidak runtuh. Kota itu tetap berdiri, keras kepala, tak mau menyerah. Roma belajar dari kesalahan. Mereka berhenti menantang Hannibal dalam pertempuran terbuka. Dan menahan waktu. Hannibal, meski tetap perkasa, perlahan kehilangan dukungan. Tahun demi tahun ia bertahan di Italia, tetapi tak pernah berhasil merebut Roma sendiri. Akhirnya, Roma mengirim seorang jenderal muda bernama Scipio Africanus. Bukannya melawan Hannibal di Italia, Scipio justru menyerang Karthago di Afrika. Terpaksa, Hannibal dipanggil pulang untuk mempertahankan tanah airnya. Ia kembali setelah bertahun-tahun meninggalkan negerinya. Di Padang Zama,
Dua jenius bertemu. Hannibal, singa tua yang masih penuh wibawa, melawan Scipio, singa muda yang haus kejayaan. Pertempuran sengit terjadi. Gajah-gajah Hannibal maju, tetapi Scipio sudah menyiapkan celah agar binatang-binatang itu lewat tanpa merusak barisan. Pedang beradu dengan perisai, teriakan perang memenuhi udara. Tetapi akhirnya Hannibal kalah. Untuk pertama kalinya, Karthago harus tunduk sepenuhnya pada Roma. Meski kalah, Hannibal tidak berhenti berjuang. Ia memperbaiki ekonomi, memperbaiki pajak, dan menata pemerintahan. Rakyat mulai sejahtera kembali. Namun Roma tidak pernah merasa aman selama Hannibal masih hidup. Mereka menuntut agar ia diserahkan. Tidak ingin negerinya kembali menderita, Hannibal memilih pergi ke pengasingan. Ia mengembara ke Suriah, Armenia, hingga Bitinia, menjadi penasihat bagi raja-raja yang masih berani menantang Roma. Dimanapun ia berada, orang-orang mengaguminya, tetapi bayangan Roma selalu mengikuti. Hingga akhirnya, ketika utusan Roma datang menekan Raja Bitinia untuk menyerahkannya, Hannibal tahu waktunya sudah habis. Ia menatap langit, tersenyum pahit, dan mengeluarkan racun yang selalu ia bawa dalam cincin kecil. "Mari kita bebaskan Karthago dari ketakutan Roma atas diriku," katanya. Lalu ia meneguk racun itu. Dalam sekejap, tubuhnya lemah. Ia rebah, matanya terpejam, dan napas terakhir keluar dari dadanya. Dengan itu, berakhirlah Esa Hannibal Barca, singa dari Karth.